kami kesulitan dalam sebuah mengeluarkan kata-kata licin atau pemikiran licin dalam sebuah karya kita, sehingga si pembaca itu sangat tertarik ke karya kita. Dalam sistem kepenulisan, sepengetahuan kami itu ada yang namanya edukasi ya. Nah, dan kami itu masih belum cukup paham tentang kata itu, jadi mohon dipaparkan. Apa motif dan motivasi Anda tentang produktivitas di dalam menulis? Oke, selanjutnya kami buka sesi pertama. Kami buka 3 penanya dengan 1 pertanyaan masing-masing per individu. Kenapa? Karena dari teman-teman ini ya saking bergejolaknya terhadap jurnalistik, sehingga terkadang aura untuk bertanya itu mau melebihi kapasitas, sehingga kadang katanya lebih dari situ. Maka dari itu sekarang kami buka 1 orang per individu itu per individu itu hanya 1 pertanyaan. Kami buka 3 penanya melalui pilihan kami. Binian beda dari sekolah luar. Teman-teman, oke, kami ngambil yang dari belakang. Tulis ada kan? Saya Budi. Disilakan maju ke depan. Selanjutnya, sabar. Acuncung pas patau muan. Teman-teman OSIS, tidak ada perwakilan? Oke, ketua OSIS maju ke depan. Selanjutnya, ya nggak apa-apa dari majalah Al-Qomar, karena ini nanti ada kontrak forum dengan saya, mau diliput ke NU online. Sekalian promosi lah. Disilakan perwakilan dari Muara TV, Ja'far, perwakilan dari OSIS dan dari majalah Al-Qomar, dipersilakan memperkenalkan terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ja'far Sodik, asli dari Pelanggaran Timur, Banyuates, Sampang. Sebenarnya kami ingin bertanya, untuk sebelumnya kami curhat dulu boleh? Mengenai jurnalis. Bisa, tapi terbatas ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya dari kami ini pernah mencoba tentang sebuah penulisan, baik itu puisi, cerpen, itu kami memang pernah menulis, namun gagal. Kenapa? Karena kami kesulitan dalam sebuah mengeluarkan kata-kata licin atau pemikiran licin dalam sebuah karya kita, sehingga si pembaca itu sangat tertarik ke karya kita. Yang kedua, kami ini berada di lingkungan pondok. Mungkin dalam 1 hari, 2 hari, atau 3 hari kami bisa fokus tentang menulis, tentang berpikir tentang hal itu. Namun untuk ke 4 hari, 5 hari itu kurang memungkinkan. Karena kenapa? Karena ada banyak program yang menghantam, yang mana harus dikedepankan. Lah, mengambil dari kejadian itu, maka kami timbul 3 pertanyaan.
Mohon maaf. Tapi ini satu lingkup, satu lingkup. Kami sebagai moderator tetap komitmen, yaitu satu penanya itu satu pertanyaan. Coba kami lemparkan dulu, kalau tidak satu lingkup ambil satu saja. Oke. Maka mengambil dari kejadian itu kami timbul 3 pertanyaan. Yang pertama, sesulit inikah? Harus fokuskah? Dan bagaimana kita mengatasi untuk yang saat ini kami berada di lingkungan pondok begitu? Sudah. Mungkin bisa diterima. Oh bisa. Oke. Bukan moderator abal-abal ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan penanya kedua perwakilan dari OSIS memperkenalkan diri terlebih dahulu. Masih tetap satu penanya satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron dari Lajaran Tolokoh Koko Bangkalan. Dalam sistem kepenulisan, sepengetahuan kami itu ada yang namanya edukasi ya. Dan kami itu masih belum cukup paham tentang kata itu, jadi mohon dipaparkan. Dan bagaimana cara menambah keedukasian kami sedangkan kami masih berstatus pemula. Mungkin itu yang hanya kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penanya ketiga perwakilan dari Al-Qomar, sekaligus ini mewakili NU online ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf kepada para asatid, non talangkong dan para bapak materi. Sebelumnya saya memang sering ke IAIN Madura, sering ke Pak Kosim. Alhamdulillah pernah sowan ke beliau. Di sini kami berangkat dari delegasi Pondok Pesantren Mubarak Bulan di divisi Majalah Al-Qomar dan dari internal dari NU Jawa Timur. Insyaallah. Pertanyaan kami dari mungkin keluar dari materi, yaitu apa motif dan motivasi Anda tentang produktivitas di dalam menulis. Kami ulangi, apa motif dan motivasi jenengan dalam produktif dalam menulis, atau goals, tujuannya? Apakah sedikit memang nanti mungkin diceritakan awal mula jenengan nulis sampai menjadi penulis hebat seperti sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertanyaan ini kami berikan kepada Bapak pemateri, saya ini ada challenge terlebih dahulu. Challenge apa? Tak paham. Intinya gini, ketika saya nanti mengutarakan atau mengucapkan kata-kata seminar jurnalistik, kalian dengan serentak mengucapkan apa nih kak? Generasi kreatif, inspiratif, dan inovatif. Bisa dipahami? Siap? Siap mengukuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seminar jurnalistik. Silakan yang bagian siswa. Mak kata keniwi ini anda. Seminar jurnalistik. Tak paham. Dipersilakan pertanyaan yang pertama Bapak pemateri. Cara mengatasi keterbatasan kami dalam menuangkan sebuah kata-kata yang mau dijadikan
sebuah kalimat. Karena keterbatasan kami yang memang kurang fokus di bidang kepenulisan. Seperti itu kan? Dipersilahkan. Dari nomor 3 dulu, Ustaz. Dari nomor 3 dulu. Oh, dari nomor 3. Langsung ya? Motivasi. Oke. Oke, matur sekelangkung terima kasih dari Buletin Al-Qamar niki. NU Jatim. Kenapa? Redaktur NU Jatim, kenapa Ustaz? Kontributor. Pernah dapat jaketnya? Saya kontributor NU Pusat, dapat jaket 2, ada NU online seperti itu. Kenapa? Dikasih tahu kalau sudah nulis berapa kali, tulisan saya sudah 3 kali. Kalau 3 kali saya di NU Pusat tapi di Jakarta. Kalau dulu itu nulis 3 kali dikasih jaket, ada yang NU online seperti itu. Jadi boleh mau tadi jaket nulis kan NU online Jakarta. Boleh apa? Dimuat kayak ini boleh sanika. Aneh yang di Jawa Timur saya tidak pernah nulis. Kalau di yang pusat sering nulis. Motivasi saya menulis itu, sejak dari MTS di Bata-Bata. Kelas 2 MTS saya sering dimuat di majalah dinding. Dulu itu waktu awal-awal saya, tulisan saya dimuat di majalah dinding itu luar biasa, di mading sekolah. Wah, perak. Bukan tulisan panjang, tulisan hanya ada namanya kotak rubrik pembaca, khusus pembaca. Paling hanya 5 atau 6 kalimat. Sampai sekarang saya ingat, cengan. Mading waktu itu tidak aktif terbit. Jadi saya menulis di surat pembaca, "Halo Kak Mading, mengapa Mading kok tidak aktif? Kadang-kadang hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu. Terima kasih, Suhairi di Bobana." Pah masuk ongku, perak luar biasa waktu itu. Neng Mading hanya 5 kalimat ke asa. Tak ada separuh halaman. Dari itulah saya termotivasi untuk nulis. Mak gampang kok, jangan tinggal pikir makin cek 5 kalimat nggak gini kejadian gue nih. Tegareng kelas SMP bisa kan gue nanya biasa sebenarnya. Tapi dimuat itu saya semangat. Setelah itu saya nulis cerpen. Pada waktu itu masih belum ada yang membimbing saya, karena di Bata-Bata dulu itu zaman saya mondok tahun 90. Saya mondok di Bata-Bata tahun sangat setong, keluar dari Bata-Bata 2000 setong, sarang ke Kadir Ki Ibu Kadis kelas. 10 tahun mondok. Jadi di sana tidak ada yang membimbing seperti ini, tidak ada seminar, kengkun. Saya pernah ada koran di sana, koran setiap hari saya baca cerpen. Mun kun ngareng kok tahu cek ponten gula waktu itu. Padahal kalau pelajaran umum ada makin terbentur santri jadi bisa. Tidak ada alasan untuk cek sibuk sampai kurang bekah setengah sehari malam saya kerja mungkin bisa. Kayak Pak Lek kerja tak bisa tetap kurang bekah misalnya. Waktu itu saya kira tidak akan sehebat pada saat ini. Dulu tidak ada yang membimbing. Karena dulu itu adalah yang diunggulkan di Bata-Bata kitabiah pada waktu itu. Kalau pelajaran umum bahasa Indonesia, matematika, EPS, IPA tak ada. Tertentu kun, tak telok sih pada matematika, bahasa Indonesia, PKN, bahasa Inggris boleh. Itu tidak lengkap seperti sekarang. Jadi ketika pada waktu itu tidak ada yang membimbing, saya nulis sendiri. Karena saya termotivasi dimuat di mading itu. Benar ini ke mading gula. Benih maca ding gula nang kanto gula. Kanto di mading punya saya dimuat gula nang kanto. Benih di rumah siapa deki si mata tang tole sanjan ini. Ku kanto sanika. Ala erek gula sanika benih maca. Kalau kunah entar boleh sanika kata-kata. Mun beda si maca kanto, maca tang tole sanika. Semangat termotivasi. Akhirnya kelas 2 MTS saya ngirim ke Republika Jakarta. Cerita lucu pada waktu itu, cerita humor dimuat di Republika. Tidak ada yang membimbing juga, hanya baca persyaratannya di koran, ngirim 1 lembar cerita menggunakan pos. Ternyata pas di pengurus temutikan ya, Suhairi tulis lampian masuk koran kan. Tiga nebi tadahulil gula. Kantor kasah langganan koran kan. Tuti dibaca ustad.
Segula MTS kelas 2 terus nak gula baca ustad. Kan kita tidak mungkin mempas afat weneng ya ustad lengku gelu. Gula makin atur sanikah. Agera. Tapi dengan di koran dibaca. Sehari antoh terus nampian masuk koran jan. Pera gula. Terus setelah itu termotivasi saya. Ternyata juga setelah beberapa hari ada honornya 15.000 pada waktu itu tahun sangang polosan apa senikah 15.000 nikah dapat sandal Ardiles 2 Ardiles 6.000 waktu itu setiap pesta kau beli Ardiles senikah 6.000 makanya kan pun larang setelah itu akhirnya waktu itu. Nah setelah itu terus saya nulis ternyata apa yang saya sampaikan dalam kitab itu saya tulis di cerita. Saya tulis di cerita itu supaya orang itu bisa tergugah dengan tulisan saya. Saya nukil ceritanya siapa, saya ngambil cerita perkataannya siapa. Jadi saya tulis melalui artikel. Jadi banyak sekali ya yang sifatnya persuasif seperti itu sehingga memotivasi saya untuk saya tetap menulis. Berilah hal-hal baru kepada pembaca. Coba saya ingin bertanya, ada yang tahu nggak nama pahlawan? Coba sebutkan nama pahlawan. Imam Bonjol, Spiderman, silain. Sudah? Sudah ya? Ya. Tetapi Zawawi Imron dengan tulisannya bukan seperti itu jawabannya. Andai besok aku ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu kan kusebut paling awal. Zawawi menyadarkan kita ibu itu yang sebatasnya di atas para pahlawan yang lain. Tulisan kita harus seperti itu juga, memberi penyadaran kepada orang lain. Nah itu yang memotivasi saya. Ingin tulisan saya itu saya ingin berdakwah lewat tulisan karena saya bukan kiai. Mungkin berdakwah lewat panggung kan boleh bisa. Gula tadi panggung gula mangken gini karang jarang abid pun tadi panggung gula. Tegak beda acara apa ngiba panggung TV duan panggung ngedeki mah. Itu yang motivasi saya. Saya ingin berdakwah lewat tulisan. Berdakwah lewat tulisan termasuk kisah yang tadi itu, yang cara anak kecil menghormati ibunya itu, ada hal-hal baru yang saya sampaikan di situ. Ada hal baru. Teti ngereng, apalagi Ustaz sudah banyak. Langsung saya sambung ke pertanyaan nomor 2 itu, Cek Sibun, saya kira tidak. Eta saya sama dulu seperti itu. Sama seperti itu, tapi masih menyempatkan diri menulis apa yang saya ingat, saya tulis, saya sampaikan ke orang lain. Wah, dia tak buta ambu ki rambut senika. Kita enten tak minta nambah jam gula rambut ya Allah. Torena pangeran perbuat 50 jam sarintan. Pagun 4 jam pada sampai mangken. Dan itu kita gunakan sebaik mungkin. Kita melatih sampai sekarang. Bahkan saya berharap bukan sekedar artikel lagi. Saya harap dari pesantren ini akan lahir santri yang ngarang kitab. Itu jarang mangken ampun. Toreh ngarang kitab. Artikel tapi berbahasa Arab. Saya yakin, yang penting Anda semangat, saya yakin pesantren ini akan mencetak itu, pasti mampu. Kayak Serah Ki Habibullah Rais Kalaban Kasah. Nyaram nadam tentang akhlak senikah. Nyata gampang, gue yakinkan bisa. Dan itu akan dibaca oleh semua orang, oleh banyak orang. Amal kita tak akan tegak. Tarbiyatul Sibyan kata kasah tahun yang dapat kantor pakai Tarbiyatul Sibyan ki. Entan ki. Itu saya yakin bisa. Para santri pasti bisa. Jarang gampang nada mancak Madura, tapi esennya kan yang luar biasa. Kita mengajak orang lain itu berdakwah melalui tulisan. Kimon sing ngagungi pesantren kiai nyatoreh beda panggungah. Mon gulu sakti iba panggung tibi sanikah. Mon beda acara. Tipun selama bulan nih ketandi panggung mangken kun kanten nikah bulan. Des-delesan bulan nikah.
Itu merupakan kebanggaan tersendiri bisa bertemu dengan para santri dan para asatidz yang Kak Dintoh. Yang ke itu cara mengatasi tak andi kata se enak si malecen kan. Oh gampang nih kak. Kalau dalam puisi itu sangat mudah, kita gunakan metafora misalnya atau hiperbola dan personifikasi nyaman. Personifikasi itu adalah menyamakan benda hidup, menyamakan benda mati dengan benda hidup. Itu personifikasi. Menyamakan benda mati dengan benda hidup. Contohnya, batu-batu itu bercerita kepadaku tentang isi hatinya. Misalnya, betul punya adereta. Ini kami nggak gini kemudian pun. Kalau hanya ingin memperindah kata-kata, namanya personifikasi. Menyamakan benda hidup dengan menyamakan benda mati dengan benda hidup. Sakapina benda mati, mau dia bimbian. Awan-awan itu tertawa, lari berkejaran hingga jatuh ke dalam hatiku misalnya. Itu kan gampang kan? Gampang. Kalau hanya ingin memperindah bahasa, bisa hiperbolis juga. Hiperbolis itu melebih-lebihkan dari kenyataan. Melebih-lebihkan dari kenyataan. Air mataku mengalir, air mata darah. Tak kira berdere nangis teker keluar darah. Betapa air mataku membanjiri seisi dunia ini. Tak kira teker banjir, impian nangis tak tambuh sekali bah banjir tak kira. Itu namanya hiperbolis, hiperbola, melebih-lebihkan sesuatu dari kenyataan dalam membuat kalimat yang sastra boleh seperti itu. Kalau hanya ingin berpindah kata. Bada kadang jak matur kadang bodoh kok. Sedang teh ibu entah kira ramu buri itu tak kira ramu tentang tegasa duduk itu yang gue baramangku tak kira hiperbolis namanya gasa. Sama dengan kita menulis kalimat itu seperti itu, gunakan yang hiperbolis yang melebih-lebihkan sesuatu dari kenyataan. Dan ini sudah disepakati oleh masyarakat tak lecek, disepakati tak lecek, tak kira aku kok sedang teh ibu entah kira ramu wah siapa sih paling aku sadar tak kira tengkungku dan penting aku coba bagi. Itu ya, mungkin itu sudah ada 3 pertanyaan yang sudah selesai.